Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Jadi hari ini Ibu akan membahas soal prediksi ujian sekolah SMK untuk buku yang teknik ini ada di tryout 1, sedangkan untuk di buku non teknik ini ada di soal prediksi 2. Jadi kalian bisa lihat ya di LKS kalian masing-masing. Di sini ada soalnya ya. Jadi untuk yang nomor pertama itu tentang bab bilangan berpangkat, ya. Itu adalah bab pertama di kelas 10. Jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus tahu dulu sifat-sifat dari bilangan berpangkat gitu ya. Jadi apa aja sifatnya? Untuk sifat yang bisa kita terapkan di sini, karena di sini ada pangkat negatif 1 ya di luarnya, maka untuk sifat bilangan berpangkat yang kita gunakan adalah yang pangkat negatif. Ya, pangkat negatif. Jadi misalnya kalau ada X pangkat negatif M, maka akan menjadi apa? Menjadi 1 per X pangkat M. Gitu ya. 1 dapat dari mana? 1 dapat dari pernya dan dari depannya ya. Karena depannya nggak ada angka, di depan X-nya nggak ada angka, jadi sama aja itu 1. Pernya juga per 1 kan, ini semua bilangan yang bentuk seperti ini maka tinggal dibalik gitu. Jadi intinya adalah dibalik. Jadi kalau mengerjakan ini kita langsung balik aja karena ini sudah pecahan, kita langsung balik, yaitu apa? 3 pangkat 5 A pangkat negatif 7 B pangkat negatif 5 gitu kan. Kemudian dibagi 27 dikali A pangkat negatif 5 B pangkat negatif 3. Oke, ini sudah pangkat berapa? Pangkat 1 saja, bukan pangkat negatif lagi gitu ya. Karena sudah kita terapkan sifat yang pertama. Kemudian, langkah selanjutnya kita lihat di sini. Di sini ada di bagian depan ada bilangan ya, bilangan yaitu 3 pangkat 5 dan 27. Kita lihat apakah bisa bilangan yang bukan pangkat ini yang 27 kita ubah menjadi bilangan berpangkat sesuai dengan yang atasnya. Atasnya kan 3 pangkat 5 gitu ya. Jadi bisakah kita buat 27 ini menjadi bilangan berpangkat dari 3 pangkat berapa dia gitu. 3 pangkat berapa kira-kira? Kira-kira gimana cara carinya? Jadi kita harus mencari tahu dulu 27 dari perkalian berapa? Dari perkalian 3 dikali 9. 9 dari perkalian berapa? 9 dari perkalian 3 kali 3. Jadi kalau kita jabarkan sama aja 3 dikali 3 dikali 3, atau bisa dibilang 3 pangkat 3 gitu ya. Jadi kita ubah dulu 27-nya. Jadi 3 pangkat 5 kita tulis ulang ya. A pangkat negatif 7 B pangkat negatif 5 per 3 pangkat 3 A pangkat negatif 5 B pangkat negatif 3. Oke, kalau sudah sampai sini langsung kita ke sifat yang kedua dari bilangan berpangkat, yaitu jika bilangan berpangkat yang operasinya dibagi, maka pangkatnya diapain? Pangkatnya dikurang X pangkat M dikurang N. Nah, di sini kan sudah sama nih bilangan berpokoknya, yaitu bilangan pokoknya yang pertama 3, kemudian yang kedua adalah A, yang ketiga adalah B. Jadi 3 itu pangkat berapa? Pangkat 5 dikurang 3, terus dikali A pangkat berapa? Negatif 7 dikurang negatif 5. Hati-hati ya, ada 2 negatif jadinya. Kemudian B dipangkatkan negatif 5 dikurang negatif 3. Maka berapa? 3 pangkat 5 kurang 3. Jadi 3 pangkat 2. A pangkat berapa? Negatif 7. Negatif ketemu negatif ini jadi positif ya. Jadi sama aja negatif 7 ditambah 5. Utang 7 dibayar 5. Maka masih ada negatif 2. Kemudian B-nya juga. Ini ketemu negatif jadi ini positif. Utang 5 bayar 3. Masih ada utang 2.
Karena di sini pangkat negatif masih ya, A dan B-nya, maka kita jadikan dia positif. Gimana caranya? Dibalik lagi, dia awalnya di atas, berarti dipindah ke bawah. Jadi 3 pangkat 2 per berapa? A pangkat 2, B pangkat 2. Karena tidak ada jawabannya di pilihannya, maka kita langsung bisa tulis menjadi seperti 3 pangkat 2 sama aja apa? Sama aja 9 per A pangkat 2, B pangkat 2. Bisa kita satukan menjadi AB pangkat 2. Oke, kita dapat jawabannya yaitu E gitu ya. Jadi begitu ya penyelesaian dari soal tentang bilangan berpangkat. Jadi yang utamanya itu adalah apa? Utamanya kita harus mengetahui sifat yang mana yang kita akan gunakan untuk menyelesaikan soal. Sifat-sifat lebih lengkapnya kalian bisa lihat di buku LKS itu di bagian awal-awal sekitar halaman 7 atau 8. Coba kalian cek sendiri ya di buku. Di situ ada sifat-sifatnya lengkap banget. Kalau dikali dia pangkatnya diapain? Kemudian jika ada pangkat dipangkatkan lagi akan menjadi apa? Kemudian semua bilangan yang berpangkat 0 adalah 1. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalian bisa lihat semua di situ ya. Oke, untuk selanjutnya yang nomor 2. Nomor 2 ini adalah tentang bilangan akar. Untuk akar itu dia macam-macam juga penyelesaiannya, ada operasi hitungnya, kemudian ada menyederhanakan bentuk akar, dan yang terakhir yaitu ada merasionalkan bentuk akar atau merasionalkan pecahan akar. Nah, untuk nomor 2 ini adalah pecahan ya, pecahan dalam bentuk akar. Jadi, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita harus rasionalkan. Rasionalkan seperti apa? Jadi soalnya kan apa? Soalnya adalah akar 2 dikurang akar 3 dibagi akar 2 ditambah akar 3 gitu ya. Oke, kemudian rasional itu apa? Rasional itu kita kalikan dengan sekawan. Sekawannya adalah apa? Sekawan adalah sesuai dengan penyebut, tapi tandanya berkebalikan. Jadi sama aja akar 2 dikurang akar 3 per akar 2 dikurang akar 3. Ini dia sekawan dari pecahan akar ini. Kan setiap soal beda-beda ya, jadi sesuaikan dengan penyebutnya. Kemudian apa tadi? Tandanya berlawanan ya, ini tambah, ini kurang. Oke, selanjutnya kita tinggal kalikan saja. Kalikannya dengan cara apa? Perkalian pelangi. Jadi kita tinggal kalikan aja pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi yang pertama apa? Akar 2 dikurang akar 3 dikali dengan akar 2 dikurang akar 3. Kemudian dibagi akar 2 ditambah akar 3 dikali akar 2 dikurang akar 3. Oke, di sini ya kita kalikan secara perkalian pelangi. Akar 2 dikurang akar 3. Ya, jadi yang pertama apa? Akar 2 kali akar 2 yaitu akar 4. Akar 4 sama aja apa? Sama aja 2. Jadi langsung 2 aja ya, 2. Kemudian dikurang positif kali negatif negatif. Akar 2 dikali akar 3 yaitu akar 6. Akar 6 kan gak ada hasil akarnya ya, terus akar 6 aja. Kemudian negatif akar 3 dikali positif akar 2, jadi negatif akar 6 juga ya. 3 kali 2 kan 6. Kemudian negatif kali negatif positif. Akar 3 kali akar 3 yaitu 3. Jadi langsung kita jumlahkan 2 tambah 3 yaitu 5. 5 dikurang, nah apa ini? Negatif akar 6 dikurang akar 6. Itu kalau dalam sifat dari bilangan akar itu operasi hitungnya ya. Jadi yang pertama tadi kalau perkalian dari akar yang sama itu adalah sama aja bilangan dalam akar itu sendiri. Kemudian yang kedua, kalau ada penjumlahan atau pengurangan ya, misalnya M akar A ditambah atau dikurang N akar A, maka hasilnya adalah M ditambah atau dikurang N akar A gitu. Jadi ini sama aja di depannya angka berapa di sini? Di sini sama aja ada angka satunya ya, tapi kan enggak ditulis gitu di depan akarnya ya. Jadi samanya negatif 1 dikurang 1 yaitu negatif 2 akar 6. Nah, ini dia 5 dikurang 2 akar 6. Jadi kita tulis di sini menjadi apa tadi hasilnya? 5 dikurang 2 akar
6. Kemudian dibagi. Nah, untuk penyebutnya, khusus untuk penyebut dari merasionalkan bentuk pecahan akar, kita langsung fokus mengalihkan bilangan yang pertama, kemudian mengalihkan operasi hitungnya, dan mengalihkan perkalian yang bilangan yang terakhir. Jadi kita fokus dengan itu. Kenapa? Karena nanti di bagian tengah sini, di bagian tengahnya, di bagian yang biasanya ada hasil akarnya, itu akan habis atau akan menjadi 0. Jadi sisanya adalah yang bagian depan dan bagian belakangnya saja. Jadi kita fokus kalikan itu. Akar 2 dikali akar 2 tadi berapa? 2. 2, kemudian positif dikali negatif, negatif. Akar 3 dikali akar 3 yaitu 3. Jadi langsung seperti ini menjadi berapa? 5 dikurang 2 akar 6 dibagi 2 dikurang 3 yaitu negatif 1. Nah, semua bilangan yang dibagi 1 adalah bilangan itu sendiri. Jadi karena di sini ada negatifnya, maka yang untuk pembilangnya dikali dengan negatif semua. Jadi negatif 5, negatif dikali negatif menjadi positif 2 akar 6. Nah, bentuk ini sama dengan bentuk apa? Bentuk yang disebutkan di soal, yaitu A tambah B akar 6. Jadi A-nya adalah negatif 5 dan B-nya adalah 2. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau mencari nilai A tambah B, maka kita tinggal tuliskan angkanya. A-nya adalah negatif 5 ditambah B-nya adalah 2. Jadi berapa hasilnya? Hasilnya adalah negatif 3. Ini dia hasilnya, itu B. Oke, sama seperti halnya yang bilang berpangkat tadi, bilangan akar bisa kalian juga lihat sifat-sifatnya ya. Terus ada beberapa juga cara merasionalkan bentuk akar. Bisa kalian lihat di halaman, kalau nggak halaman 8, di halaman 9, bisa kalian cek sendiri. Di situ ada contoh soalnya juga, bisa kalian lihat bagaimana caranya. Dan bisa lebih jelas lagi ya, Ibu hanya membahas sekilas-sekilas saja tentang soal-soal ini gitu, jadi nggak bisa bahas secara lebih detail. Oke, Ibu lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3 itu tentang logaritma ya, bilangan logaritma. Begitu juga bilangan logaritma, dia mempunyai beberapa sifat yang harus kita pakai di sini. Oke, tergantung soalnya seperti apa ya. Untuk soalnya ini, dia memisalkan kalau 3 log 2 itu sama dengan P, kemudian 3 log 5 itu sama dengan Q, gitu. Yang ditanya adalah 3 log 250, 3 log 250. Oke, jadi untuk perlu kalian tahu, untuk mengerjakan soal seperti ini bagaimana ya caranya. Jadi kita lihat dulu pertama basisnya. Basis itu tuh angka yang di atas lognya ini. Ini basisnya 3 dan semuanya di sini 3 log gitu ya. Jadi sama semua. Jadi otomatis kita menggunakan sifat yang basisnya itu sama. Sifat apakah itu? Jadi untuk sifat-sifat bilangan logaritma ya. Bilangan logaritma yang pertama itu adalah ketika ada A log B ditambah A log C, maka akan menjadi hasilnya apa? A log B dikali C, gitu ya. Itu kalau penjumlahan, maka dia dikali. Bagaimana jika pengurangan? Berarti kalau pengurangan, dia lawan dari dikali apa? Dibagi ya. Jadi A log B dibagi C, seperti itu. Oke, kita langsung terapkan di situ. Di sini kan 3 log 250. Jadi kita bisa ubah atau kita ubah bentuknya jadi gimana? 3 log 250 itu dari perkalian berapa? Perkalian, misalnya ada yang berpikir perkalian 5 kali 50. Oke, benar, 5 kali 50 atau 2 kali 125 juga boleh. Misalnya Ibu pakai yaitu 2 dikali 125 ya. Nah, 2 dikali 125. Jadi, tadi gimana perkalian log? Nih, yang pertama ya, kalau dikali dia dipisah menjadi penjumlahan. Jadi 3 log 2 ditambah 3 log 125. Kemudian lanjutannya apa? Lanjutannya 3 log 2
sesuai dengan yang dimisalkan nggak? Oh, sesuai, ternyata 3 log 2 itu adalah P. Jadi kita langsung kita ganti aja di sini P ditambah, nah 3 log. Nah sekarang 125 itu bisa nggak kita jadikan bilangan berpangkat? Itu termasuk dalam sifat juga ya. Jadi sifatnya logaritma lagi, Ibu lanjutkan. Sifat yang ketiga yang bisa kita gunakan itu adalah ketika ada A log B pangkat N itu menjadi N dikali A log B gitu ya. N-nya atau pangkatnya itu ditaruh di depan, kemudian dikalikan dengan A log B-nya. Kita terapkan dengan sifat itu. 125 itu perkalian berapa ya? Perkalian apa? 25 kali 5 ya. 25 kali 5. Jadi 125 itu perkalian 25 dikali 5. 25 perkalian berapa? 5 kali 5. Kemudian dikali 5 lagi. Maka 5-nya pangkat 3. Jadi sama aja 3 log 5 pangkat 3. Begitu ya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kalau ada angka yang besar atau angka yang belum sederhana ya, itu bisa kita manipulasi menjadi bilangan berpangkat. Nah, itu bisa kita sesuaikan dengan soal. Misalnya tadi ini kan di soal itu adalah 3 log, ada 3 log 2 dan ada 3 log 5. Jadi kita harus usahakan yang kita kerjakan ini harus mengandung 3 log 2 dan mengandung 3 log 5 gitu ya. Jadi kita harus bisa berpikir seperti itu. Lanjut. P ditambah karena pangkatnya ini adalah 3 ya, jadi langsung 3 dikali 3 log 5 gitu ya. Jadi P ditambah 3 dikali 3 log 5. 3 log 5 sama aja apa tadi? Sama aja Q. Oke, jadi sama aja P ditambah 3 Q. Ada nggak jawabannya? Oke, ada. Ternyata C jawabannya. Jadi seperti itu ya. Oke. Untuk sifat dari bilangan logaritma juga bisa kalian lihat di LKS di bagian depan-depan sekitar halaman 9 atau 10 ya. Jadi kalian bisa lihat di situ ada sifat-sifat logaritma yang lebih detail, yang lebih banyak lagi. Bisa kalian cek di situ dan ada contoh soalnya juga. Oke, Ibu lanjut. Di sini untuk yang nomor 4 yaitu tentang menentukan rumus dari suku ke N dari suatu barisan. Jadi Ibu ingatkan sekali lagi, ini materi kelas 10 ya. Materi kelas 10. Jadi kalau yang dibicarakan barisan berarti berhubungan dengan bab barisan dan deret. Jadi barisan dan deret ya, barisan dan deret. Itu ada dua ya, jenis barisan dan deret. Ada apa aja? Untuk yang pertama itu adalah aritmatika. Ya, aritmatika itu yang seperti apa? Aritmatika itu yang kata yang utamanya di situ itu adalah dia memiliki selisih yang tetap atau memiliki beda gitu ya, atau selisih yang tetap. Jadi beda. Jadi untuk rumus UN-nya atau suku ke N dari barisan aritmatika itu adalah apa? A ditambah N dikurang 1 dikali B-nya. A ini apa? A ini adalah U1 atau suku pertama. B-nya ini adalah apa? B-nya ini adalah beda atau selisihnya berapa gitu ya. Biasanya dia selisihnya tetap. Misalnya dari barisan yang pertama, suku yang pertama dengan suku kedua dan suku ketiga itu sama bedanya atau selisihnya. Kemudian selain ada suku ke N, di sini juga ada SN ya. SN itu apa? SN itu adalah jumlah barisan. Jadi jumlah dari beberapa barisan dari aritmatika, yaitu apa? N per 2 dikali A ditambah UN. Jadi kita harus cari dulu UN-nya itu berapa, kemudian bisa kita hitung SN-nya gitu. Oke, kita lihat dulu nih, untuk soal yang nomor 4 ini dia apakah menggunakan yang aritmatika gitu ya. Jadi di sini min 1 ke 1.
Di sini selisihnya berapa? Selisihnya kita bisa lihat dengan cara apa? Untuk mencari selisih ini sama aja. Misalnya kalau misalnya dia U2 atau suku kedua, berarti dikurangi dengan suku yang pertama. Kalau kita menggunakan suku yang ketiga, berarti dikurangin dengan suku yang kedua. Jadi yang pertama negatif 1, kemudian 1. Jadi bedanya berapa? Bedanya adalah 1 dikurang negatif 1. Jadi berapa? 2. Jadi bedanya sama dengan 2. Kemudian di sini ada suku ketiga dan keempat ya. Sama nggak bedanya 2? Sama ya, ternyata B-nya itu adalah 5 kurang 3, yaitu 2. Oke, jadi karena sama bedanya atau selisihnya, jadi pasti kita gunakan yaitu barisan aritmatika. Seperti itu ya. Jadi yang untuk yang satunya lagi belum Ibu jelasin. Oke, barisan aritmatika. Jadi langsung saja kita pakai rumus UN. Karena yang ditanya rumus, kita langsung ke rumus ya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi terus lagi UN sama dengan A nya tuh apa? A suku pertama. Suku pertama adalah negatif 1. Jadi negatif 1 ditambah N nya apa? N nya tetap N karena ditanya rumus ya. Kecuali kalau ditanya suku ke 20, N nya diganti 20 gitu. Bedanya adalah 2. Jadi negatif 1 ditambah 2 kali N yaitu 2N. Kemudian negatif 1 dikali 2 yaitu negatif 2. Oke, kita kumpulkan sesama angkanya. Negatif 1 dikurang 2 ditambah 2N. Jadi berapa? Negatif 3 ditambah 2N. Atau bisa kita tuliskan menjadi apa? 2N dikurang 3. Ada nggak hasilnya? Ada, ternyata yaitu D. Jadi seperti itu ya untuk yang nomor 4. Oke. Selanjutnya untuk yang nomor 4. Nah, ini Ibu lupa di halaman berapa ya, di tryout berapa dan prediksi berapa. Jadi kalian bisa cari sendiri. Yang nomor 4 juga. Di sini ada yang menanyakan tentang besar tabungan ya. Jadi di sini dia cerita kalau namanya Bondan ini menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan itu tetap. Jadi tetap ya, kalau tetap tadi apa? Tetap menggunakan aritmatika. Jadi bulan pertama yaitu 50.000. Bulan pertama itu adalah 50.000. Kemudian kelebihan. Kemudian bulan yang kedua yaitu berapa? 55.000. Bulan ketiga itu berapa? 60.000. Jadi bedanya berapa? Bedanya yaitu 5.000. Ya kan, 5.000 kan? Ya 5.000 atau 55.000 dikurang 50.000, atau bisa juga dilihat dari sini ya. 60.000 dikurang 55.000. Tetap sama, bedanya 5.000. Oke. Jadi yang ditanya adalah besar tabungan Bondan selama 2 tahun. 2 tahun itu sama dengan berapa bulan? 2 tahun ya. Jadi N-nya itu adalah 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 2 kali 12 yaitu 24 bulan. Jadi yang ditanya besar tabungan atau totalnya semuanya. Jadi tadi kita kan sudah lihat dari dua rumus ini ya di aritmatika ya, UN dan SN. UN itu untuk menanyakan apa? Suku keberapa gitu. Sedangkan SN apa? SN adalah jumlah dari beberapa suku. Kita kira-kira pakai yang mana nih? Yang ditanya besar tabungan, berarti total semuanya selama 2 tahun. Berarti kita menggunakan rumus SN, yaitu yang ditanya adalah S24 karena N-nya 24 bulan. Oke, kita tulis rumusnya ya, yaitu 24 atau N dibagi 2. Kemudian dikali A. A-nya berapa? A-nya yaitu bulan pertama ya, 50.000. Ditambah, nah U24. Jadi kita harus cari dulu ya U dari 24. Kita cari U24. U24 bagaimana? A ditambah berarti 50.000 tambah N yaitu 24 kurang 1 dikali berapa? Dikali bedanya 5.000. Jadi sama aja 50.000
ditambah 23 dikali 5.000. 23 dikali 5.000 berapa? 23 kali 5 berarti 11 ya. Oke, bener ya nih ya, 10.000, atau kalau dijumlah sama aja berapa? 165.000. Jadi di sini karena rumusnya UN atau U dari N nya berapa? 24, jadi yaitu 165.000. Jadi 24 bagi 2 adalah 12 dikali berapa nih kalau ditotalkan yaitu 215.000 gitu ya. Oke, nah ini kita kalikan 215 dikali 12 berapa? 10, 2, 3, 4, 5, 1, 2 tambah 0, 8, 5, 2, jadi 2.580.000 rupiah. Ini dia hasilnya, yaitu B. Seperti itu ya. Untuk materi barisan dan deret lebih lengkapnya bisa kalian lihat di halaman 10 ya, halaman 10 atau 11 atau mungkin 9 ya di buku kalian, karena buku ibu dan buku kalian sedikit berbeda halamannya ya. Jadi silakan dicek, di situ ada materi, ringkasan materi dan ada contoh soalnya, bisa kalian cek di situ semua. Oke, Ibu lanjut lagi ke yang terakhir ini ya, yang terakhir untuk di video hari ini, yaitu tentang penerapan dari barisan dan deret. Jadi macam-macam sebenarnya ini. Ini ada tentang pertumbuhan, kemudian ada peluruhan, ada bunga majemuk, dan ada anuitas. Jadi khusus untuk soal-soal ini ya. Jadi nanti yang keluar itu insya Allah yang ibu jelaskan ini aja yang di video ini. Dan nanti ibu kasih latihan soal juga ya untuk lebih mantap lagi kalian belajarnya. Jadi kita fokus ini karena ibu jelaskan tentang pertumbuhan, berarti nanti yang keluar tentang pertumbuhan gitu ya. Oke, untuk yang pertumbuhan bagaimana nih? Jadi untuk yang pertumbuhan itu ada dua jenis juga ya. Ada aritmatika yang kayak tadi itu, yang selisihnya tetap, dan ada juga yang satu lagi yaitu namanya geometri ya. Jadi tadi kan barisan dan deret aritmatika. Jadi yang kedua itu adalah barisan dan deret geometri. Ibu belum jelaskan lebih detailnya ya, nanti mungkin next time ya. Jadi untuk yang nomor 5 ini kita lihat gimana cara tahunya. Jadi kan yang pertama dia diketahui penduduk suatu kota tuh tahun 2020 100.000 jiwa. Kemudian tingkat pertumbuhannya 4% per tahun. Jadi dia tahun pertama itu naik 4% dari tahun yang sebelumnya gitu. Kemudian yang setelahnya itu adalah menaik sebanyak 4% dari jumlah dari yang sebelumnya lagi gitu. Jadi dia pasti dia berbeda, 4%-nya berbeda. Jadi karena selisihnya itu beda, maka dia menggunakan rumus yaitu barisan dan deret geometri gitu ya. Jadi kalian bisa lihat di halaman mungkin 16 atau 17 ya. Di situ ada tentang rumusnya, rumus dari pertumbuhan geometri. Jadi kita menggunakan rumus yang mana? Kita menggunakan rumus yang ini ya. PN sama dengan PO dikali 1 ditambah N pangkat I. 1 ditambah I pangkat N. Oke, jadi PN itu apa? PN itu adalah pertumbuhan yang ke N. N apa? N itu waktunya ya. N-nya itu waktunya. Jadi waktunya itu apa? Dari 2023 dikurang 2020, yaitu sebanyak berapa tahun? 3 tahun ya. 3 tahun. Jadi N-nya 3. Kemudian apalagi? PO itu apa? PO-nya di sini adalah yang pertama. Jumlah penduduk yang pertama kali tahun 2020 yaitu 100.000 gitu. Kemudian I itu apa? I itu adalah persentasenya.
peningkatan ya, pertumbuhan, karena pertumbuhan jadi pertumbuhan. Kalau peluruhan berarti I-nya I yang peluruhannya gitu ya. 4%. 4% tuh berarti sama aja berapa? 0,04 gitu ya kalau dijadikan bilangan desimal. Oke, sekarang kita langsung masukkan aja ke rumusnya. Jadi P3 sama dengan PO-nya berapa? 100.000 dikali 1 ditambah 0,04 dipangkatkan dengan 3. Jadi ini kayak harus pakai kalkulator ya. Tapi nanti kalau misalnya ibu mengeluarkan soal seperti ini, nanti ibu kasih tahu. Misalnya bilangan ini kalau dipangkatkan 3 berapa hasilnya. Jadi ini kan kita butuh berapa nih? 1,04 dipangkatkan 3. Nah, nanti kalau misalnya ibu keluarkan soal seperti ini, nanti ibu kasih penjelasannya supaya kalian gak usah pakai kalkulator ya. Jadi 100.000 dikali berapa? 1,04 dipangkatkan 3 itu adalah 1,124. 1,124. Nah, ini masih ada lagi ya angka di belakangnya ya. Jadi ibu nggak tuliskan semua. Jadi atau bisa dihitung nanti hasilnya itu adalah ketika desimal ini dikali dengan 100.000, jadi hasilnya adalah 1,12486 gitu ya. Jadi lanjutannya 86 di sininya. Tapi ibu nggak usah tulisin ya. Jadi tahun 2023 itu menjadi meningkat sebanyak berapa jiwa? Yaitu 112.486 jiwa. Kita genapkan ya, sesuai dengan pilihan gandanya yaitu E. Jadi kita harus sesuaikan dengan soalnya gitu. Jadi untuk hari ini sampai nomor 5 ini dulu. Silahkan dibuka latihan soalnya ya di Google Form. Nanti ibu share juga linknya. Silahkan dikerjakan. Nanti akan ada skor kalian. Oke, sukses selalu untuk kalian. Semangat. Bentar lagi ujian ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.